Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah analisa laporan keuangan kelas K yang diampu oleh Ibu Ulfa Puspawanti Widodo. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi analisis aktivitas operasi. Nah, materi yang pertama yaitu pengukuran pendapatan. Dan di sini ada dua konsep pendapatan alternatif, yaitu pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Nah, pendapatan ekonomi mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama suatu periode. Nah, secara teoritis, pendapatan ekonomi sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan permanen. Nah, pendapatan permanen ada estimasi pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh suatu bisnis selama masa hidupnya, mengingat kondisi bisnisnya saat ini. Nah, pendapatan permanen juga disebut pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang. Secara konseptual, mirip dengan daya perolehan berkelanjutan dan penentuannya merupakan pencarian utama dalam analisis. Selanjutnya yaitu mengukur pendapatan akuntansi. Nah, pendapatan dan keuntungan juga biaya dan kerugian adalah dua komponen utama laba akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang prospektif yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Contohnya yaitu penjualan tunai. Kemudian keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan beban dan kerugian. Nah, beban adalah arus kas keluar yang terjadi, arus keluar prospektif atau alokasi arus keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Nah, sedangkan kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi sampingan atau insidental perusahaan. Nah, contoh kerugian adalah kerugian penjualan surat berharga investasi dan juga penurunan nilai goodwill. Selanjutnya yaitu terkait klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif. Nah, klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Nah, pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu berulang versus tidak berulang dan juga operasional versus non-operasional. Nah, klasifikasi pertama yaitu pendapatan berulang dan pendapatan non berulang. Nah, pentingnya mengklasifikasikan komponen pendapatan sebagai berulang atau tidak berulang muncul dari kebutuhan untuk memenuhi komponen pendapatan permanen dan sementara. Nah, pengukuran alternatif pendapatan akuntansi. Nah, di sini laporan laba rugi biasanya melaporkan 3 pengukuran pendapatan alternatif, yaitu laba bersih, laba komprehensif, dan pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Nah, klasifikasi selanjutnya yaitu pendapatan operasional versus non-operasional. Nah, pendapatan operasional adalah ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normalnya. Pendapatan operasional mengecualikan beberapa item berikut dari pendapatan operasi berkelanjutan. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian dari aktivitas periferal perusahaan, misalnya yang timbul dari pelepasan aset atau peralatan. Dan yang kedua, kerugian penurunan nilai dari penurunan nilai aset operasi seperti persediaan, aset tetap. Kemudian yang ketiga, kerugian yang tidak biasa atau item yang jarang terjadi seperti biaya restrukturisasi. Dan yang keempat yaitu pendapatan atau beban lainnya seperti pendapatan bunga atau beban bunga dan dividen pendapatan. Nah, pendapatan non-operasional secara kolektif mengacu pada semua komponen pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif didefinisikan sebagai ukuran pendapatan yang mencerminkan semua perubahan untuk ekuitas pemegang saham selain dari aktivitas pemilik, seperti dividen dan perubahan untuk berbagi modal. Pendapatan komprehensif lainnya biasanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga investasi yang tersedia untuk dijual. Kemudian yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari bagian efektif lindung nilai arus kas atau derivatif. Kemudian yang ketiga, keuntungan konversi mata uang asing dan kerugian. Dan yang terakhir yaitu perubahan dalam status pendanaan manfaat pasca pensiun yang tidak termasuk dalam laba bersih. Selanjutnya yaitu pos tidak berulang. Yang pertama yaitu mengenai pos luar biasa. Pos luar biasa dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarang terjadi, dan diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Untuk akuntansi pos luar biasa, agar dapat dikatakan sebagai pos luar biasa, maka suatu pos harus memiliki dua sifat. Yang pertama sifat yang tidak biasa, yang kedua jarang terjadi. Dan pos luar biasa dilaporkan setelah dikurangi pajak sebagai pos yang terpisah dalam laporan laba rugi setelah laba dari operasi dilanjutkan. Ketika perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba dari operasi dilanjutkan disebut sebagai laba sebelum pos luar biasa. Lalu untuk analisis pos luar biasa memiliki sifat tidak berulang, sehingga pos luar biasa tidak dimasukkan ketika menghitung laba berulang. Tetapi pos luar biasa seringkali bersifat operasi, namun pos tersebut berbeda dengan pendapatan atau beban operasi normal karena penggunaannya yang bersifat tidak berulang.
Yang kedua yaitu operasi dihentikan. Operasi dihentikan secara terpisah dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk akuntansi operasi dihentikan, menurut USGAAP maupun IFRS, akuntansi dan pelaporan atas operasi dihentikan dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, untuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya, seluruh pos pada laporan laba rugi yang digunakan untuk menentukan laba dari operasi dilanjutkan yang disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi diberhentikan. Oleh sebab itu, laba dari operasi dilanjutkan ditentukan secara terpisah untuk bagian perusahaan yang tidak dihentikan. Yang kedua, dampak operasi dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak di bawah laba dari operasi dilanjutkan. Untuk analisis operasi dihentikan, untuk tujuan analisis, seluruh dampak operasi dihentikan harus dihilangkan dari laba tahun berjalan. Beberapa perusahaan menyatakan kembali informasi keuangannya secara ringkas, termasuk laba yang selanjutnya dapat dipergunakan kembali. Selain itu, sebagian perusahaan melaporkan beberapa informasi dari tahun sebelumnya mengenai operasi yang dihentikan secara terpisah. Yang ketiga yaitu perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena alasan tertentu. Terkadang metode akuntansi diubah karena adanya standar akuntansi baru. Standar akuntansi membedakan 4 jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, perubahan entitas pelaporan, dan koreksi kesalahan. Dan untuk pelaporan perubahan akuntansi terdapat 2. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi yang terjadi ketika suatu perusahaan berpindah dari suatu prinsip akuntansi yang berterima umum ke suatu prinsip akuntansi yang berterima umum lainnya. Yang kedua yaitu perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diartikan sebagai perkiraan yang didasarkan pada kondisi di masa depan yang belum diketahui, sehingga estimasi akuntansi dapat berubah. Terdapat beberapa persyaratan akuntansi dan pengungkapan tertentu saat perubahan terjadi dalam estimasi akuntansi. Yang pertama, penerapan prospektif, yaitu perubahan yang dicatat dalam periode perubahan dan jika dapat diterapkan periode masa depan pada saat setiap dampak yang terjadi. Yang kedua, pengungkapkan catatan atas laporan keuangan, mengungkapkan dampak perubahan laba neto maupun laba sebelum pos luar biasa untuk periode berjalan, bahkan pada saat perubahan mempengaruhi periode masa mendatang. Yang terakhir yaitu analisis perubahan akuntansi. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan analis dalam menganalisis perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan akuntansi tidak menghasilkan dampak arus kas baik sekarang maupun masa depan, yang berarti bahwa kondisi keuangan tidak dipengaruhi oleh perubahan akuntansi. Yang kedua, perubahan akuntansi terkadang mencerminkan realitas ekonomi dengan lebih baik. Yang ketiga, analis harus berhati-hati terhadap manajemen laba, meskipun manajemen laba tidak menjadi masalah dengan adanya penerapan standar baru. Yang keempat, analis harus menilai dampak perubahan akuntansi pada perbandingan antar waktu atau antar periode dan harus memastikan agar setiap perbandingan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang konsisten. Yang terakhir, analis mungkin akan mengevaluasi dampak perubahan akuntansi pada laba ekonomi dan laba permanen, sehingga dalam mengestimasi laba permanen, analis dapat menggunakan angka yang dilaporkan dengan metode baru dan mengabaikan dampak kumulatif jika ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai pos khusus. Seringkali pos khusus adalah pos non-rutin yang tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai pos luar biasa. Pos-pos khusus merupakan golongan pos-pos non-berulang yang paling umum dan penting. Seperti yang dilaporkan dalam gambar di samping, frekuensinya meningkat. Frekuensi pos-pos khusus telah meningkat secara dramatis dari 1% perusahaan pelapor sepanjang tahun 1980-an menjadi hampir 48% perusahaan pelapor. Besarnya pos-pos khusus tetap cukup konstan pada sekitar 2% dari penjualan, dengan dampak negatif secara konsisten lebih tinggi dari nilai absolut daripada dampak positif. Pos-pos ini umumnya merupakan pos yang paling sementara dalam pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, gambar berikut ini menunjukkan susunan biaya khusus satu kali baik berdasarkan frekuensi maupun nilai dolar. Biaya restrukturisasi dan penghapusan nilai aset goodwill, persediaan dan properti, pabrik, dan peralatan merupakan bagian terbesar dari biaya tersebut. Dari biaya-biaya tersebut, penurunan nilai aset jangka panjang dan biaya restrukturisasi merupakan dua kategori utama dari pos-pos khusus. Ada dua perbedaan di antara keduanya. Pertama, biaya restrukturisasi terkait dengan reorganisasi besar pada suatu perusahaan secara keseluruhan atau dalam satu divisi. Perbedaan utama kedua adalah bahwa penurunan nilai aset sebagian besar merupakan penyesuaian akuntansi akrual, sementara biaya restrukturisasi seringkali melibatkan komitmen arus kas yang substansial baik secara bersamaan maupun di masa mendatang. Selanjutnya, membahas tentang aset impairment. Yang pertama, impairment
of long life asset, yaitu penurunan aset merupakan nilai produk sampingan dari konservatisme, laporkan pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Yang kedua yaitu impairment of other asset. Selain penurunan nilai aset jangka panjang, perusahaan terkadang menghapus jenis aset lain seperti piutang, persediaan, dan goodwill. Meskipun nilai persediaan dan piutang dapat ditentukan dengan akurasi yang wajar, penghapusan goodwill merupakan hasil dari proses penilaian dan oleh karena itu agak subjektif. Selanjutnya, biaya restrukturisasi. Sebagai contoh, Kodak melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap operasi pada tahun 2003 dan 2004 dengan total biaya kumulatif melebihi 1,1 miliar dolar. Biaya-biaya ini mengurangi pendapatan dari operasi berkelanjutan. Operasi sebesar lebih dari 60% pada tahun 2003 dan mengubah laba pada tahun 2004 menjadi rugi. Sebagaimana disebutkan dalam MINA-nya, Kodak motivasi utama untuk program restrukturisasinya adalah pengurangan biaya. Kodak membahas kegiatan restrukturisasinya di laporan tahunan tahun 2004. Saat ini, perusahaan sedang terkena dampak buruk dengan substitusi digital yang sedang berkembang. Ketika perusahaan terus menyesuaikan model operasi berdasarkan perubahan kondisi bisnis, ada kemungkinan bahwa aktivitas pengurangan biaya yang sedang berlangsung akan diperlukan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, menganalisis item khusus. Menganalisis item khusus merupakan tugas yang menantang dan penting dalam analisis akuntansi. Penggunaan estimasi menciptakan peluang untuk mengelola pendapatan. Tantangan lainnya adalah memahami ekonomi yang mendasari item khusus, terutama restrukturisasi. Di bagian ini kami menjelaskan mengapa item khusus merupakan alat yang populer untuk manajemen pendapatan, yaitu manajemen pendapatan dan biaya khusus. Apa motivasi untuk melaporkan biaya khusus? Jawabannya adalah biaya satu kali. Yang kedua yaitu penyesuaian laba rugi. Sebagian besar biaya khusus merupakan biaya operasional yang perlu tercermin dalam pendapatan permanen. Terkadang biaya khusus merupakan investasi untuk meningkatkan keuntungan di masa mendatang. Salah satu tujuan program restrukturisasi adalah merampingkan operasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas di masa mendatang. Program restrukturisasi yang terdiri dari arus kas keluar seperti kompensasi pesangon dan penyesuaian akrual seperti penghapusan aset adalah jenis investasi untuk meningkatkan profitabilitas di masa mendatang. Yang terakhir yaitu penyesuaian neraca. Fokus utama dari standar penurunan nilai aset adalah neraca. Namun ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, seperti yang disebutkan, sebagian besar biaya restrukturisasi seringkali membentuk penyisihan. Ini berarti dampak pada aset dan kewajiban tercermin secara bertahap dari waktu ke waktu ketika biaya sebenarnya dikeluarkan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah neraca harus mencakup seluruh ketentuan atau haruskah saldo yang tersisa dalam cadangan restrukturisasi akan dijaring terhadap ekuitas? Jawabannya tergantung pada tujuan analisis. Jika analisisnya mengingat skenario kelangsungan usaha, lebih baik untuk menjaga ketentuan dalam keseimbangan lembar karena mencerminkan gambaran yang lebih realistis tentang aset dan kewajiban jangka panjang. Namun jika tujuan analisis adalah menentukan nilai likuidasi suatu perusahaan, lebih baik untuk mengimbangi ketentuan restrukturisasi terhadap ekuitas. Poin utama kedua adalah bahwa penghapusan aset memperkenalkan biaya konservatif dalam pelaporan aset dan kewajiban. Baik, selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan. Pendapatan itu sendiri didefinisikan dalam praktik sebagai arus masuk atau peningkatan aset, entitas, atau penyelesaian kewajibannya yang dihasilkan dari operasi utama atau sentral yang sedang berlangsung suatu perusahaan. Keuntungan di sisi lain adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari transaksi periferal atau incidental suatu perusahaan. Membedakan antara pendapatan dan keuntungan ini tergantung pada aktivitas bisnis perusahaan yang biasa. Karena analisis kami memperlakukan item-item ini secara berbeda, yaitu pendapatan ini diharapkan akan terus berlanjut, sedangkan keuntungan ini tidak. Perbedaannya menjadi penting. Penting juga untuk memahami kapan suatu perusahaan ini mengakui pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya itu ada pedoman pengakuan pendapatan. Dari profesi analisis itu, pengakuan aktual pendapatan dan keuntungan yang tidak tepat dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama itu, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau terlambat, maka pendapatan tersebut ditetapkan pada periode yang salah. Lalu yang kedua, jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum kepastian realisasi yang wajar, maka pendapatan dapat dicatat dalam satu periode dan kemudian dibatalkan ataupun dibalikan pada periode lain. Hal ini melebih-lebihkan pendapatan pada periode pertama dan mengecilkan pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah implikasi analisis pengakuan pendapatan. Laporan laba rugi penting untuk analisis dan penilaian perusahaan karena alasan yang sama dan alasan lainnya, termasuk perannya dalam perjanjian kontraktual berbasis akuntansi, tekanan manajemen untuk mencapai hasil berdasarkan pendapatan, kompensasi manajemen yang terkait dengan pendapatan, dan nilai opsi saham. Tujuan pelaporan pendapatan tidak selalu sejalan dengan insentif pendapatan manajemen saat ini. Ketika perusahaan menerima hasil tunai, jaminan, ataupun perjanjian lain yang mengharuskan perusahaan untuk menyuntikkan uang tunai ke entitas pembelian mempengaruhi keabsahan pengakuan pendapatan.
pendapatan ini tidak boleh diakui sampai hal yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi ini cukup untuk mendanai pembayaran utang dan persyaratan dividen. Ataupun yang kedua, yaitu investasi perusahaan pada entitas pembelian dapat dikonversi menjadi uang tunai dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan jaminan utang ataupun perjanjian lain yang mengharuskan untuk melakukan investasi tambahan pada entitas pembelian. Selanjutnya itu ada beban penangguhan. Beban tangguhan adalah biaya yang dikeluarkan dan ditangguhkan karena diharapkan akan memberikan manfaat bagi periode mendatang. Meningkatkan kompleksitas aktivitas bisnis ini menyebabkan bertambahnya jumlah dan jenis beban tangguhan. Contohnya itu ada seperti biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran perangkat lunak komputer. Perbedaan antara beban tangguhan dan aset tak berwujud ini seringkali tak jelas. Dalam kebanyakan kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai beban tangguhan, sedangkan biaya yang timbul dari aktivitas investasi ini diklasifikasikan sebagai aset tidak terwujud. Selanjutnya itu ada penelitian dan pengembangan atau yang bisa disebut sebagai Research and Development (R&D). Perusahaan melakukan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan karena berbagai alasan. Beberapa aktivitas ini ditujukan untuk mempertahankan produk yang ada, sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Aktivitas penelitian bertujuan untuk penemuan dan aktivitas pengembangan merupakan penerjemahan dari penelitian. Akuntansi dalam biaya R&D ini bermasalah. Alasan kesulitan dalam akuntansi R&D ini yang pertama seperti kepastian yang tinggi atas manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas R&D. Yang kedua, seringkali terjadi jeda waktu yang signifikan antara dimulainya aktivitas R&D dan penentuan keberhasilan. Yang ketiga itu masalah evaluasi karena sifat yang tidak berwujud sebagian besar aktivitas berasal dari R&D. Selanjutnya adalah biaya perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer adalah aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran biaya biasa dari aktivitas R&D. Pengembangan perangkat lunak ini untuk tujuan pemasaran adalah aktivitas berkelanjutan yang mengarah langsung ke pendapatan saat ini atau masa depan. Pada beberapa titik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biayanya perlu ditangguhkan dan dicocokkan dengan pendapatan masa depan. Berdasarkan US GAAP, akuntansi untuk pengeluaran perangkat lunak komputer yang akan dijual, disewakan, ataupun dipasarkan mengidentifikasi titik tersebut sebagai kelayakan teknologi, di mana hal ini dikapitalisasi dan dicocokkan dengan pendapatan masa depan. Untuk materi selanjutnya yaitu kompensasi tambahan manfaat karyawan. Yang pertama yaitu tinjauan umum yang memiliki manfaat. Pertama yaitu kontrak kompensasi tertunda, yakni membayar karyawan di masa mendatang untuk menunda pendapatan hingga pasca pensiun atau tahun pajak yang lebih rendah. Kedua, hak apresiasi saham, membagi biaya selama periode layanan perubahan harga pasar. Yang kedua yaitu opsi saham karyawan atau disingkat ESO, yakni dengan meningkatkan kinerja dengan memberikan saham kepada karyawan dalam bisnis. Kedua, merupakan bentuk kompensasi karyawan yang tidak memiliki efek arus kas langsung. Yang ketiga yaitu memberikan tunjangan karyawan tanpa memerlukan pencatatan biaya. Selanjutnya yaitu karakteristik opsi karyawan yang dibagi menjadi dua, yaitu opsi saham insentif, yakni tidak dikenakan pajak hingga saham tersebut dijual oleh karyawan, diberikan pada nilai pasar wajar dan saham tersebut harus memiliki selama 2 tahun. Kedua yaitu opsi saham non kualifikasi, yakni tidak memiliki manfaat pajak dari opsi berkualifikasi, diberikan diskon dari nilai pasar wajar dan karyawan dikenakan pajak pada saat pelaksanaan. Dan selanjutnya yaitu manfaat ekonomi ESO. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang muncul melalui efek insentif pada perilaku karyawan. Kedua, menyelesaikan insentif karyawan dan perusahaan dengan memberikan karyawan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras demi keuntungan perusahaan. Dan terakhir yaitu memotivasi manajer untuk terjun ke proyek yang lebih berisiko. Terus selanjutnya yaitu penggunaan biaya ESO. Yang pertama yaitu mentransfer kekayaan dari pemegang saham ke karyawan dengan mencairkan saham pemegang saham. Kedua yaitu memiliki harga pelaksanaan yang sama dengan harga saham pada harga yang berlaku. Yang terakhir yaitu dilaksanakan di masa mendatang dengan harga saham yang berlaku saat ini. Dan selanjutnya yaitu akuntansi dan pelaporan ESO. Yang pertama yaitu pencairan laba saham dengan menentukan laba per saham yang dilusian. Kedua, beban kompensasi yang ditentukan pada tanggal hibah dengan mengalihkan jumlah opsi yang diberikan dengan nilai wajar setiap opsi. Ketiga, pengungkapan opsi karyawan dengan pemberian catatan kaki sebagai rincian tentang opsi yang diberikan serta asumsi. Dan yang terakhir yaitu menganalisis opsi saham karyawan dengan pemberian manfaat dicatat dalam pendapatan. Untuk materi selanjutnya yaitu biaya bunga. Yang pertama yaitu perhitungan bunga, yakni perusahaan menerbitkan utang konversi sehingga menghasilkan tingkat nominal di bawah biaya utang serupa yang tidak sesuai dengan fitur tambahan. Kedua, fitur utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan sehingga tidak ada bagian dari hasil penerbitan utang yang diperhitungkan sebagai alat distribusi ke fitur konversi. Yang kedua yaitu kapitalisasi bunga.
yang bertujuan sebagai biaya aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh pihak lain di mana deposito atau pembayaran angsuran dilakukan. Kedua, mengukur biaya perolehan aset secara lebih akurat. Dan yang terakhir yaitu mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Selanjutnya yaitu materi tentang pajak penghasilan. Di sini tuh ada akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan sementara dan perbedaan permanen dari akuntansi pajak penghasilan. Nah, untuk perbedaan sementaranya itu terjadi pada perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP. Sedangkan perbedaan permanennya itu muncul karena undang-undang perbedaan permanen yang tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan, tapi sebaliknya itu mereka diperhitungkan ke dalam tarif pajak efektif. Yang kedua di sini yaitu pajak yang ditangguhkan. Nah, perbedaan sementaranya itu bisa menyebabkan pendapatan kena pajak itu menyimpang secara substansial dari pendapatan sebelum pajak yang sudah disiapkan berdasarkan GAAP. Nah, dasar untuk penangguhan penyesuaian pajak itu lebih cocok beban pajak untuk periode tersebut dengan pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan berdasarkan GAAP. 3. Di sini ada sifat dari pajak kewajiban tangguhan. Jadi kewajiban pajak tanggungan atau aset itu timbul untuk mengkompensasi dampak penangguhan pendapatan dan karenanya pada laba ditahan. Semua yang ditunjukkan oleh kewajiban pajak tangguhan atau aset itu merupakan pembayaran pajak yang sebenarnya akan lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah secara proporsional di masa depan. Karena pembayaran pajak di masa lalu itu bisa lebih rendah atau tinggi juga secara proporsional. Nah, yang keempat itu ada akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan. Jadi tujuan akuntansi pajak tangguhan itu untuk menyamakan beban pajak dengan pendapatan GAAP sebelum pajak. Pajak tangguhan itu ditentukan secara terpisah untuk setiap komponen membayar pajak atau entitas individu atau kelompok entitas yang dikonsolidasi untuk tujuan perpajakan di setiap yurisdiksi pajak. Selanjutnya yaitu tentang materi penganalisis pajak penghasilan. Di sini yang pertama ada penyesuaian laporan keuangan. Jadi aktiva atau kewajiban pajak tangguhan itu bukan lagi aktiva yang sebenarnya dalam arti bahwa aktiva tersebut itu tidak memberikan manfaat di masa mendatang atau membebankan kewajiban di masa mendatang pada perusahaan. Maka dari itu banyak analis itu mengecualikan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan dari neraca saat melakukan analisis rasio. Yang kedua yaitu penilaian sekarang aset pajak dan kewajiban ditangguhkan. Jadi aset pajak tanggungan atau kewajiban itu merupakan arus kas masa depan yang potensial yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Tapi pembalikan ini tuh bisa terjadi dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Dalam hal ini nilai sekarang dari efek arus kas itu akan jauh lebih kecil daripada yang tercatat di neraca. Oleh karena itu beberapa analis itu memberi rekomendasi untuk menilai aset atau kewajiban. Yang ketiga yaitu meramalkan pendapatan masa depan dari arus uang tunai. Pengungkapan pajak penghasilan itu berguna untuk memperkirakan arus kas masa depan. Jadi kita perlu untuk mempertimbangkan perbedaan permanen dan sementara dalam perkiraan arus kas. Dalam perbedaan permanen, beberapa buku itu memberi rekomendasi untuk menggunakan tarif pajak undang-undang sekarang yaitu 35% ketika memperkirakan pendapatan atau arus kas masa depan. Tarif pajak menurut undang-undang itu merupakan estimasi yang berguna dari tarif pajak marginal yang maksudnya itu membantu kita untuk mengidentifikasi dampak pajak untuk pendapatan dolar tambahan. Nah, perbedaan sementara atau ini tuh diukur dengan aset atau kewajiban berguna dalam peramalan arus kas, tapi tidak dalam peramalan pendapatan. Nah, yang terakhir di sini tuh ada menganalisis perbedaan permanen dan sementara. Seorang analis tuh harus mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif itu berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang dengan memeriksa komponen-komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Secara khusus, penting untuk melakukan identifikasi komponen-komponen yang tidak berulang yang mempengaruhi tarif pajak efektif untuk sementara. Sekian materi presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.